pikiran ya, pikiran. Kalau kita bicara tentang pikiran, hal yang kadangkala dalam hidup semuanya gitu kan ya, kita mau berusaha prediksikan sampai menjadikan pikiran itu berat banget gitu kan, ribet banget. Dan sayangnya sebagai seorang manusia yang biasa aja teman-teman ya, kita tuh nggak sanggup ke sana gitu kan ya, mau prediksiin kayak gimana pun ya ada pastinya hal-hal yang kita tuh nggak sanggup. Kita manusia biasa ya, yang akan mampir di telinga, yang akan mampir di mata kita juga kita nggak bisa yang namanya prediksi ya. Intuisi kadang-kadang kerasa sih gitu kan ya, tapi kadang-kala syarat dengan ilusinya kita, banyakkan ketakutannya kita, apalagi kita yang selalu penuh dengan emosi gitu kan. Jangan ngaku yang namanya ilusi intuisi aku tuh bagus loh, tapi sehari-harinya marah-marah, emosi gitu kan ya, konfliknya luar biasa berkepanjangan. Jangan dong ya. Di readingan Oracle Card Indonesia kita kali ini ya, kita bakalan baca kabar mengejutkan yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ya, versus sama pikirannya kamu. Is it really happen gitu kan ya, atau ini cuman ada di pikirannya kamu, it's just an illusion ya, seperti itu. Oke, kita bakalan baca general umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke teman-teman, kita akan menuju ke teman-teman Scorpio ya sekarang ya. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Alright ya, kita bakalan baca buat teman-teman Scorpio di cerita yang pertama. Buat teman-teman Scorpio dan teman-teman yang lain ya, cross watcher yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Term and condition berlaku ya. Oke, cerita kamu yang pertama nih teman-teman ya. Pikirannya kamu apa sih gitu kan ya, kalau misalkan semua itu harus ditanggung kamu sendiri semua, gak ada yang mau tahu gitu kan, gak ada yang mau peduli, gak ada yang mau bantu, padahal bebannya tuh udah luar biasa banget di pundaknya kamu tuh udah, waduh ya, kalau bisa melambaikan tangan kasih bendera putih gitu kan ya, aku udah nyerah gitu kan ya, seperti itu. Nih ketakutannya kamu ya, kalau nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang mau empati, nggak ada yang mau ngerti ya kondisinya kamu tuh seperti apa. Ini ketakutannya kamu, aduh nanti kalau nggak ada yang bantu gimana ya, kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita lihat nih berita yang bagaimana yang akan diterima gitu kan, apakah ini positif atau apakah ini negatif gitu ya. Positif sih teman-teman ya, positif banget malah gitu ya. Nah kita lihat nih berkaitan dengan apa ya, ceritanya berkaitan dengan apa sih. Ini adalah tentang keinginan gitu kan ya, sebuah keinginan ya dari apa yang memang kamu inginkan dalam hidup ya teman-teman ya. Kalau dilihat di sini ini tentang perjuangan kamu juga ya, perjuangan kamu untuk ibaratnya mewujudkan mimpi-mimpinya kamu gitu kan ya, seperti ini. Jadi sebenarnya impian kamu tuh bakal jadi kenyataan gitu, yang selama ini mungkin kamu pikirin gitu kan ya, cuma di awang-awang doang gitu kan, ternyata bisa jadi nyata. Hal yang kemarin-kemarin ya kamu takutkan, mungkin kamu takut kalau misalkan gak dibantu gitu kan ya sama keluarga, sama orang terdekatnya kamu gitu kan, ternyata dibantu kok gitu loh, cuman kamunya mungkin mengharapkan gitu kan dibantunya 100 ya, ini mungkin bantunya ya mungkin 50 gitu kan ya, atau 40, tapi udah lumayan gitu loh, ada yang namanya membantu gitu. Jadi yang di awang-awang kemarin ini bisa jadi nyata teman-teman ya, hal-hal yang kamu takutkan tidak terjadi gitu, bahwa ternyata masih ada kok yang care sama kamu, masih ada kok gitu kan yang peduli sama kamu gitu. Jadi ya semuanya itu pada akhirnya kamu nggak sendiri gitu loh, kamu tidak dikorbankan oleh siapa-siapa, kamu berada dalam hal yang jelas kendalinya ada di tangan kamu sendiri gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, seperti itu. Berkaitan dengan siapa aja sih teman-teman ya, berkaitan dengan siapa aja, apakah orang lama ya, atau stok baru.
orang baru ya, tapi kalau di sini ini juga menyangkut tentang pekerjaan, tentang apa yang kamu bangun ya dalam hidup ya, seperti itu. Orang baru ya, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kamu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, untuk saran buat kamu untuk menghadapi ini semua, gimana sih caranya gitu kan. Jangan putus asa gitu kan. Putus asa nggak apa-apa sih ya, sebentar aja gitu, jangan lama-lama gitu. Putus asa sebentar, namanya juga manusia ya, it's okay fine, tapi jangan sampai mengarah ke arah yang ranah yang terlalu jauh gitu ya. Putus asa sampai menyakiti diri ya, ini kan nggak bagus juga teman-teman ya. Jangan kehilangan mimpi, jangan kehilangan harapannya kamu ya. Mikirnya jangan di situ-situ aja, mikirnya lebih ke out of the box ya teman-teman ya. Kalau kamu nggak berhasil cara satu, pakai cara yang lain gitu kan ya. Down sebentar nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi habis itu bangkitlah gitu. Karena yang bisa yang namanya membangkitkan diri kita adalah diri kita sendiri. No one ya can make you stand up. Kalau misalkan kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, ataupun kamu nggak yang namanya support diri kamu sendiri, nggak bakal kita bisa berdiri ya, seperti itu. Jadi kalau down wajar, biasa, namanya juga manusia gitu, wajar. Lelah wajar, namanya juga manusia, kita masih manusia biasa gitu kan ya. Capek wajar juga gitu, karena kita masih manusia biasa. Tapi setelah itu ya, kalau kamu udah istirahat dan istirahatnya kamu sudah cukup ya, ayo jalan lagi gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke ya, lihat peluang. Ketika kamu merasa down dan kamu merasa nggak bisa apa-apa, biasanya peluang itu gagal terambil ya. Tapi kalau misalkan kamu bisa melihat dengan jernih, istirahatnya udah cukup nih gitu kan ya, sekarang saatnya dengan kejernihan ini lihat peluang-peluang yang ada ya, seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua, kita lihat ya, ketakutannya kamu apa sih, pikirannya kamu, ketakutannya kamu gitu kan. Kalau misalkan yang terjadi itu nggak sesuai dengan kenyataan, kalau misalkan gitu kan ya, mereka berdesas-desus di belakang, kalau misalkan gitu kan ya, hal kayak gitu loh teman-teman ya, banyak orang yang protes, ngomongin kamu, nggak ngedukung kamu gitu kan ya. Hal ini jadi pertimbangan buat kamu gitu kan, nanti kalau misalkan berada di situasi yang nggak bisa apa-apa kayak gimana ya gitu. Ini ketakutannya kamu ya selama ini. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, apakah kabar yang akan kamu dapatkan ini adalah hal yang positif atau sesuai nggak sih sama pikirannya kamu ya. Hard to say I'm sorry teman-teman ya, ini adalah hal-hal yang mungkin kurang baik ya, kurang baik. Nah, kita lihat ya, apakah sesuai gitu kan ya. Ternyata yang kamu takutkan ini ya jadi kenyataan. Beberapa teman-teman mungkin membuat desas-desus di belakang gitu kan, yang ngomongin kamu di belakang, padahal di depan kayak fine-fine aja, yang kayak gitu. Lalu juga apa yang sudah kamu usahakan selama ini ya kayak jauh dari kenyataan gitu loh yang terjadi. Keinginannya kamu, pikirannya kamu kan pasti kepingin ya yang kamu usahakan ibaratnya nggak sia-sia gitu kan, menuai hal-hal baik. Nyatanya ini masih ada kendala gitu loh di sana, dan bukan sia-sia ya, tapi lebih ke tertunda ya mungkin ya teman-teman ya. Mungkin ini bisa yang namanya membuat kamu kehilangan keseimbangannya kamu. Tapi teman-teman ya, kalau kamu bangkit, punya hal lagi yang dikejar dalam hidup, punya tujuan lagi ya, ini pastinya juga akan teratasi dengan baik ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih, berhubungan dengan siapa aja sih teman-teman ya, berhubungan dengan siapa aja, apakah orang lama atau apakah orang baru. Bisa jadi orang-orang baru ya, dan sedikit orang-orang lama gitu kan, orang dimana mungkin mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari kamu ya. Jadi orang-orang lama juga ikut terlibat ya, tapi orang-orang baru pun juga nggak kalah ya, seperti itu, imbang nih. Right, kita lihat untuk yang selanjutnya, apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya dalam posisi seperti ini. Respon apa yang sebaiknya dilakukan? Ada transformation ya di sini ya, dimana transformation ini adalah tentang perubahan, lalu tentang sikap yang terbuka gitu kan ketika kita menghadapi sesuatu hal. Karena itu dia teman-teman ya, kadangkala gitu ketika kita menghadapi sesuatu hal yang
membuat kita itu jadi kayak gimana, seperti apa gitu kan ya. Kita kan nggak bisa yang namanya ngarepin mereka yang berubah untuk kita, ya kan. Kita dulu yang berubah, kontrol dirinya kita, lalu moodnya kita juga mesti dikendalikan dengan baik teman-teman ya, dan selalu berpikir tentang melakukan hal yang baik. Even kalau misalkan kehidupan kamu sedang tidak baik-baik aja gitu kan ya, tetaplah memilih untuk berbuat baik. Mau diomongin orang sok silahkan gitu kan ya, mau diapain orang silahkan gitu. Waktu yang akan menjawab kok yang seperti apa dan kayak gimana. Selalu tabur hal-hal yang baik aja gitu kan, karena hal yang kamu tabur itu bakalan kamu tuai dengan utuh gitu ya, seperti itu. Hal-hal yang mungkin selama ini diomongin orang, ditutupin orang, ngomongnya nggak karu-karuan, ini juga akan terbongkar gitu aja gitu. Jadi fine ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, lakukan perubahan, ini yang penting sih ya. Oke, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga, kita lihat ya, pikiran kamu, ketakutan kamu tuh apa sih? Ini tentang orang terdekat ya teman-teman ya. Ini tentang orang terdekatnya kamu. Artinya bisa jadi keluarga, bisa jadi orang yang kamu sayang gitu kan ya. Ketakutan kalau misalkan mereka gak bahagia, ketakutan kalau misalkan kamu gak bisa melakukan yang terbaik buat mereka gitu kan ya. Gak bisa namanya berjuang, atau perjuangan yang mungkin selama ini kamu sudah perjuangkan kayak sia-sia ya. Seperti ini, kalau kamu jauh dari orang-orang terdekat kamu, ini ketakutan-ketakutan kamu. Nah sekarang kita lihat kabarnya ini, apakah yang akan datang apakah positif ataukah negatif. Positif sih teman-teman ya, ini positif ya. Kalau dibilang apakah ketakutan kamu beralasan, mungkin ada alasan-alasan yang menyebabkan kamu takut seperti itu. Tapi kalau dilihat di sini enggak sih ya, tidak terjadi seperti apa yang kamu takutkan. Nah kita lihat nih, kita bakalan lihat ceritanya tentang apa sih ini ya. Oke. Tentang kebebasan ya, kebebasan yang kamu inginkan. Terus abis gitu juga pikiran-pikiran yang selama ini kayak ribetin pikiran kamu sendiri dan membuat kamu gak bebas gitu, kehilangan kebebasan, lalu terkekang, akhirnya gak bisa ya namanya melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan dalam hidup ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan selama ini ya masalah-masalah yang berkaitan dengan cinta gitu kan, ini looping di sana-sana aja gitu kan ya, kamu takut bersama enggak barengan sama orang yang bisa kamu perjuangkan dan bla 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 gitu kan. Akhirnya kamu bisa gitu loh dapet gitu, ternyata ada bantuan gitu yang hadir untuk bisa membantu kalian bersama ya. Contohnya seperti itu. Jadi hal-hal yang kemarin-kemarin stuck gitu, hal-hal yang kamu takutkan kemarin-kemarin itu tidak terjadi, bahwa semuanya akan baik-baik saja ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat ya, ini berkaitan dengan siapa aja ya, berkaitan dengan siapa. Ini berkaitan dengan traumanya kamu ya, traumanya kamu, perasaan-perasaan dulunya pernah dikhianati, perasaan-perasaan dulunya pernah diperlakukan gak adil, dan ini jadi momok gitu loh buat kamu sendiri ya. Untuk sebenarnya yang bisa yang namanya memenjarakan pikiran kita itu adalah diri kita sendiri teman-teman. Jadi let's say kalau misalkan kamu trauma nih gitu kan, punya trauma yang luar biasa, punya luka batin yang sangat luar biasa banget gitu kan ya, dan let's say setelah itu kamu menjalin satu hubungan, kamu takut gak sih kalau misalkan hal tersebut akan berulang kembali ya? Gak ada orang yang mau disakiti pastinya, gak ada orang yang mau dikhianati. Nah inilah gitu kan yang membuat kamu akhirnya terpenjara, yang akhirnya membuat kamu jadi gak bebas ya, hal-hal seperti ini. Padahal hal-hal yang kamu takutkan ini gak terjadi loh teman-teman ya, it's only on your mind ya, cuma di pikiran kamu ketakutannya. Nah kita lihat nih respon yang sebaiknya kamu lakukan gitu kan, jaga komitmen dengan baik ya, berusaha dengan baik, meluangkan waktu untuk bisa namanya quality time barengan sama orang yang disayang gitu kan ya. Kalaupun ini perkara keluarga ya sama keluarga gitu kan, kalaupun sama orang yang kamu sayang ya kamu sayang tersebut gitu. Jadi jaga komitmen dengan baik ya, selalu berusaha yang terbaik, lalu juga melakukan yang bisa dilakukan gitu ya, menyempatkan waktu, memanage waktu dengan baik ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu di cerita 1, 2, dan 3, dan begitulah hidup ya, begitulah hidup.
Ya, inilah sebabnya penting banget untuk kita belajar untuk mengendalikan diri, ya, mengendalikan pikiran. Karena kadang kala ya, kita yang menarik hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kita, ya. Kita yang menarik hal-hal itu terjadi dalam diri kita sendiri, ya. Pikiran-pikiran yang kurang baik, ya, pikiran-pikiran yang buruk, ya. Tadinya alam semesta pasti nggak akan yang namanya memberikan kita hal yang buruk. Semuanya syarat dengan pemahaman yang sangat baik. Nah, tergantung sama kita sendiri how to control it, ya. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula, ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.